Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Yupi Hari menjumpai Anda tentunya dalam acara kita kali ini adalah Talk Show BP POM. Nah pemirsa, kita akan berbincang banyak sekali tentang topik kita kali ini adalah sinergi BPOM untuk masyarakat. Seperti apa? Nah kali ini telah hadir bersama saya ada dua narasumber nih pemirsa. Saya akan langsung saja sapa dan perkenalkan kepada Anda langsung saja Bapak DRS Imade Bagus Gerameta APT. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Gera. Pak Gera ini merupakan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Kalau tadi pakai masker mungkin Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah itu mungkin agak siapa ya itu ya? Ternyata Pak Gera gitu kan ya. Sehat Pak Gera? Sehat. Kesibukannya apa nih? Kerja aja biasa. Kerja, masih keliling-keliling, mengawasi obat dan makanan. Iya itu dia ya Pak ya. Baik, dan satu lagi nih pemirsa, saya akan memperkenalkan narasumber saya. Beliau adalah Bapak Dr. APT Ketut Agus Adrianta S Farm M Biomed. Beliau merupakan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia daerah Bali. Pak Agus katanya tadi ya, Om Swastiastu. Selamat malam. Kabarnya gimana Pak Agus? Baik sekali. Sedang meneliti apa sekarang? Obat-obat itu, iya ya. Jadi memenuhi kebutuhan masyarakat terkait obat-obat tentunya ya. Oke, luar biasa. Itu adalah salah satu kerjaan apoteker. Tapi nanti akan saya tanyain lagi nih, korek-korek lagi tentang apoteker di Indonesia, khususnya di Bali seperti apa gitu ya. Nah, pemirsa, kita sesuai dengan topik kita pada malam hari ini adalah sinergi BPOM untuk masyarakat. Nah, kita langsung aja ke narasumber nih ya. Seperti kita tahu bersama nih, para narasumber saya, bapak-bapak yang luar biasa. Ini kan lagi happening banget ya terkait dengan BPOM dan lain-lain gitu kan ya. Seperti kita tahu bersama penyakit banyak banget nih sekarang. Tidak hanya obat-obatan saja tapi dari makanan juga. Ya kan ya, dari makanan, dari udara dan yang lain-lain. Yang pasti kita ini sedang berperang melawan banyaknya virus-virus yang ada dan segala macam. Nah, ini pasti dari BPOM juga ada gebrakan-gebrakan ya kan yang dibuat bagaimana caranya nih untuk mengantisipasinya gitu loh, untuk bagaimana mendekatkan lagi BPOM dengan masyarakat seperti itu. Ini kan banyak sekali nih Pak, kemarin kalau nggak salah saya lihat ada BPOM juga sudah mulai ada aplikasi-aplikasi online ya nggak sih betul. Pak Gera ya? Oke, luar biasa, nanti juga kita akan ngobrol tentang itu ya Pak ya. Oke, nah ini sinergi BPOM untuk masyarakat. Kalau di Denpasar sendiri sebagai unit pelaksana teknis Badan POM, apa aja yang udah dilakukan Pak untuk kita masyarakat Bali? Iya, kalau dilakukan saya cerita dulu ya tentang Badan POM. Badan POM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kami itu ada di daerah namanya Balai Besar POM di Denpasar. Tugasnya sama, yaitu tugasnya melakukan pengawasan terkait obat dan makanan. Kalau obat dan makanan kan jumlahnya obat dan makanan, sebetulnya kami ngawasin produknya. Obat makanan itu ada obat tradisional, ada kosmetik, ada suplemen kesehatan, dan ada pangan itu sendiri, gitu. Itu tugasnya. Tentu di dalam melakukan pengawasan dengan luasnya cakupan, nggak mungkin Badan POM melakukan pengawasan sendiri. Betul. Makanya kami membangun suatu SISPOM, namanya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, disingkatnya SISPOM gitu. SISPOM. Ya, yang terdiri dari 3 pilar atau 3 lapis. Yang pertama tentunya pemerintah. Pemerintah tidak hanya Badan POM, instansi lain juga termasuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Ini. Kemudian yang kedua adalah pilar pelaku usaha. Pelaku usaha yang menghasilkan produk obat dan makanan ini. Yang ketiga tentunya penggunanya adalah konsumen atau masyarakat. Nah, itulah makanya pemerintah membuat aturan agar produk obat dan makanan dihasilkan memenuhi syarat aman, bermutu dan bermanfaat dan berkhasiat dan bermutu. Kemudian tentunya pelaku usaha diminta untuk mentaati aturan tersebut. Gimana sih cara produksi obat yang baik dan makanan sehingga obat dan makanan yang dihasilkan beraman, berkhasiat dan bermutu. Tentunya masyarakat tentu diharapkan cerdas di dalam memilih obat dan makanan. Nah, tentunya kalau masyarakat kita udah cerdas, udah pintar milih, tentunya pelaku usaha pasti akan menghasilkan produk yang baik. Sehingga dengan sinergi tersebut pengawasan akan menjadi lebih produk yang dihasilkan aman, bermanfaat dan bermutu. Selama melakukan pengawasan nih Pak ya, ada kendala nggak sih Pak di lapangan? Nah, pengawasan kan ada 2. Jadi pengawasan kita lakukan
pre dan post. Pre itu sebelum obat dan makanan itu beredar, post itu sesudah beredar. Nah, jadi produk obat dan makanan sebelum beredar itu harus memiliki izin edar. Sebelum dia punya izin edar, pelaku usahanya harus memenuhi syarat bagaimana cara produksi yang baik obat, makanan maupun kosmetik seperti itu. Oke, baiklah. Itu dulu pembukanya, Pak Gera ya. Nanti kita mau tanya-tanya lagi karena ini sudah waktunya iklan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yupi Hari dan juga narasumber kita ada Pak Gera dan juga Pak Agus. Pak Gera ini merupakan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dan Pak Agus merupakan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia daerah Bali. Nah tadi kita sudah membuka ya dengan pemaparan dari Pak Gera nih terkait dengan apa sih sebetulnya tugas-tugas daripada BPOM itu sendiri ya Pak ya untuk di Denpasar itu sendiri. Nah boleh dia dilanjutin lagi Pak, dari kan terputus ya Pak ya? Silakan jadi Pak. Tugasnya tadi kan ada namanya pre-market. Iya, betul. Jadi setiap pelaku usaha yang akan memproduksi obat makanan harus memenuhi syarat bagaimana cara memproduksi yang baik. Nah, setelah dimenuhi mereka diberikan sertifikat. Tujuannya apa? Agar pelaku usaha ini menjamin produk yang dihasilkan tadi aman, berkhasiat dan bermutu. Itu 3 hal. Inilah yang menjadi dasar dikeluarkannya izin edar. Makanya nanti diajukan, kemudian para ahli akan melihat memenuhi syarat nggak produk ini. Gitu. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah izin edar. Setelah sampai izin edar, pengawasan namanya post market. Setelah di pasaran gitu. Kemudian di sarana penjualan, sarana distribusi, sampai ke sarana pelayanan, sampai toko. Nah, itu juga kita awasi. Jadi ada 2, pre dan post market. Kalau di pre ini terkait pemenuhan standar-standar harus benar. Kemudian kalau di post market memastikan bahwa produk yang dihasilkan tadinya diproduksi, hasilnya pertama sampai kepada masyarakat atau konsumen. Nah, apa yang dilakukan itu tugasnya. Tentu tadi tugasnya ya tadi memberikan sertifikasi yang pertama, kemudian melakukan pengawasan sarana distribusi, produksi, termasuk juga pengawasan iklannya. Itu diawasi. Nah, tentunya untuk pengawasan tadi Mbak Yupi juga menyampaikan ada elektronik, ya kita membangun aplikasi agar masyarakat juga bisa melakukan pengawasan. Salah satunya namanya BPOM Mobile. Jadi dengan BPOM Mobile cukup dengan scan QR code, QR code yang ada di produk itu kita tahu siapa yang buat, kapan dibuat, di mana dibuat, apa konsumsinya, kapan di expired gitu. Ya tentu pengawasan juga. Untuk pengawasan kami juga memiliki para inspektur atau auditor untuk melakukan pengawasan terkait yang tadi obat dan makanan tersebut, khususnya di bidang obat ya tentunya kita mengawasi bagaimana sih produksinya udah benar belum, dan ini juga dilakukan secara berkala untuk memastikan. Di samping itu setelah di post market juga kita melakukan pengujian, kita beli, bukan ngambil gitu, beli. Nah makanya kalau ada pelaku usaha yang diambil produknya oleh kami, laporin aja. Gitu. Karena itu ya sudah ilegal berarti. Ya, karena mereka disuruh beli dan dibiayai oleh negara semuanya. Jadi kita nggak meminta, jadi kita beli sampling, apapun hasilnya, kalau dia tidak memenuhi syarat, ya langsung kita recall, tarik. Begitu. Tapi kalau memenuhi syarat, ya terus tujuannya adalah memastikan produk obat dan makanan di konsumsi masyarakat ini adalah aman. Gitu. Sama obat makanan tadi yang 5 produk tadi sama pelakuannya. Berarti memang kalau uji sampel gitu ya, itu juga bertahap berarti ya Pak ya? Ya bertahap. Nggak seambil dikit terus oh ya ini layak, nggak gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya pasti. Jadi ya? aturan samplingnya juga ada. Jadi berapa jumlah minimal diambil dengan bed sama di mana tempatnya. Nggak bisa satu cicip ambil colek itu nggak bisa. Jadi harus ngambil keseragamannya semua agar untuk memastikan bahwa benar-benar produk itu adalah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ada tindak lanjutnya, nanti kita laporkan sehingga produk itu ditarik. Kalau dia bandel juga membahayakan, ya disita, terus nanti penyidiknya yang maju. Kemudian kalau memang dia bandel juga, izin edarnya dicabut, jadi nggak bisa jualan lagi. Gitu. Ya. Ternyata emang seribet itu ya. Demi masyarakat tentunya ya, Pak? Betul. Itu berjenjang dan bertahap. Ya. Oke, baiklah. Ini saya jujur aja baru tahu nih Pak. Ternyata
ke atas bawah itu panjang perjalanannya. Ya nggak sih, pantas aja kadang-kadang sebagai pelaku usaha gitu ya, produk kecantikan, makanan gitu misalnya, itu mereka aduh ini kalau masuk ke BPOM harus nunggu lagi nih, harus lama lagi nih gitu. Sebetulnya sekarang perizinan itu nggak susah gitu, cepat asal memenuhi standarnya. Apalagi kalau kosmetik, mungkin pelaku kosmetik malah cukup dengan notifikasi, tidak mendaftar. Ada namanya notifikasi. Misalnya mau masukkan produk sudah ada data lengkapnya, daftarkan di Badan POM secara elektronik, masukkan data-datanya, penuhi syarat, udah keluar notifikasinya. Waduh. Ada jangka waktunya. Dan bayarannya nggak bayar ke kami, bayarnya ke bank langsung gitu. Dan itu sudah ada harganya sesuai dengan namanya PNBP. Pokoknya terbuka semua gitu ya Pak? Ya, terbuka semua. Ya. Nah, kalau yang bilang susah itu pasti dia nggak memenuhi syarat. Nah, itu dia. Nah, itu dia benar-benar. Nah, baru tahu nih saya dan juga pemirsa nih yang ada di rumah pasti baru tahu, oh ternyata proses di BPOM itu seperti itu gitu ya. Jadi nggak muluk-muluk juga. Kalau misalnya emang bisa cepet, ngapain sih dilama-lama kan gitu ya Pak Gera ya. Nah, kalau gitu kita ke Pak Agus nih. Pak Agus kan ini terkait dengan apoteker nih Pak. Kalau orang awam, setaunya apoteker itu ngeracik-ngeracik obat aja Pak, gitu ya. Apa melakukan pengawasan juga nggak sih Pak? Kalau di apoteker Pak boleh cerita nggak sih? Baik, kalau apoteker itu memang lebih banyak pada pelayanan. Jadi pelayanan kefarmasian, ada juga melakukan pekerjaan kefarmasian pada level distribusi. Jadi selain distribusi ada juga melaksanakan pelayanan. Jadi kita juga bekerja secara profesional berdasarkan regulasi yang ada. Jadi misalkan kalau di puskesmas ataupun di apotek itu sudah ada standar pelayanan kefarmasian pada setiap layanannya. Jadi kalau di apotek ada standar pelayanan kefarmasian di apotek, di rumah sakit juga demikian, kemudian di distribusi juga demikian gitu. Jadi kita bekerja secara profesional berdasarkan standar pelayanan kefarmasian. Selain itu ada juga regulasi-regulasi lain gitu yang memang kita harus penuhi dalam rangka melaksanakan praktek kefarmasian. Nah, tadi pertanyaannya siapa yang mengawasi demikian kan? Bapak Gera Meta lah yang nanti teman-teman mengawasi atas pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian itu Mbak. Jadi kalau misalkan ada yang miss ataupun ada yang belum maksimal dilaksanakan, nah itu ada monitoringnya. Kemudian jika ada kurang sedikit sesuai dengan standar, ada tahapan CAPA namanya. Jadi bagaimana nantinya apoteker yang berpraktik yang standar pelayanan kefarmasiannya belum memenuhi target standar itu harus memperbaiki, harus melakukan ini dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Mungkin demikian, Mbak. Oke. Berarti memang saling terkait juga ya, saling terkait antara farmasi kefarmasian, apoteker dan juga BPOM pastinya gitu ya. Karena ada satu lagi Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan satu lagi, betul. Nah, ini kan kalau misalnya meracik suatu obat itu kan sesuai dengan permintaan ya. Benar. Sesuai dengan permintaannya. Pernah nggak sih Pak kalau dilihat ada case gitu yang ini kok beda ya dari yang sudah dibuat, kemudian ini kok ingredientsnya tiba-tiba berbeda gitu. Itu bisa nggak sih Pak seperti itu? Sebenarnya tidak bisa karena memang apoteker itu berpraktek atau bekerja berdasarkan, apalagi meracik itu memang berdasarkan resep. Jadi kita resep itu adalah istilahnya surat tertulis kepada apoteker untuk mengerjakan sesuai dengan hasil diagnosa yang sudah dilaksanakan. Terkait dengan obatnya, terkait dengan dosisnya dan sebagainya. Dan pada saat menerima pun ada tahapan-tahapannya Mbak. Jadi ada screeningnya, kemudian ada pemantauannya, terus kemudian saat resep itu akan menuju ke konsumen pun ada recheck kembali oleh apoteker yang berbeda, sehingga pada saat resep atau obat ini nyampe ke pasien itu sudah dipastikan bahwa memang apa yang tertuang dalam resep adalah sesuai dengan apa yang disampaikan ke pasien. Jadi demikian Mbak. Jadi ada alur tahapannya. Ada tahapannya juga. Sehingga juga sama juga pasien mendapatkan sesuai dengan yang diberikan dokter dan tentu saja aman demikian. Pantas aja ya harus dengan resep dokter. Benar, gitu ya kalau ada di botol-botol obat itu ya Pak ya. Pak Agus, ini kan banyak nih yang masih bingung nih antara itu obat generik loh, terus ini obat yang bukan generik loh, itu apa sih bedanya Pak? Saya juga nggak kadang-kadang orang awam nih kadang-kadang itu obat generik minum itu aja itu generik. Emang kenapa dengan obat generik dan obat yang lain itu bedanya apa Pak? Jadi obat generik itu obat yang memang namanya berasal dari kandungannya. Biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya sama juga dengan obat yang memang
beredar, jadi nama dagang ya, obat dengan nama dagang atau brand name, atau ada juga me too produk atau me too drugs yang memang sama-sama mengandung misalkan kandungan pada obat tertentu, pabrikan tertentu mengeluarkan dengan nama A, tapi generiknya dengan nama B gitu misalkan. Tapi secara indikasi itu sama, Mbak. Secara indikasi sama, secara fungsi pun sama, dan manfaatnya tentu saja sama. Gitu. Cuman yang membedakan mungkin karena memang ada tahapan-tahapan terkait dengan produksi, terkait dengan promosi. Nah, itu akan membedakan terkait dengan harga di pasaran. Tapi manfaatnya sama, Mbak. Manfaatnya sama ya. Biasanya obat generik boleh dibeli tanpa resep dokter. Itu benar nggak sih, Pak? Tergantung konteks obatnya. Jadi obat itu ada golongannya. Jadi ada golongan obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Nah, kalau yang bebas dan bebas terbatas itu boleh dibeli tanpa resep dokter. Tapi kalau judulnya adalah obat keras pun ada dua. Ada beberapa gitu, Mbak. Jadi ada obat keras yang boleh diberikan dalam jumlah yang terbatas oleh apoteker. Jadi apoteker yang boleh memberikan itu namanya DOA, Mbak, daftar obat wajib apotek. Ada juga yang memang obat-obat seperti antibiotika. Nah, itu memang harus diberikan dengan resep dokter. Dia golongannya obat keras. Jadi ada beberapa golongan-golongan obat yang memang concernnya memang ada tanggung jawab pada apoteker. Gitu. Demikian, Mbak. Oh wow, berarti itu pengetahuan lagi nih, informasi lagi nih juga untuk masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tuh juga suka rancu loh, Pak, antara obat generik dan obat ya yang harus dengan resep dokter itu gitu. Bahkan sebenarnya obat generik pun itu ada yang dengan resep dokter gitu kan ya, tergantung dengan obat generiknya apa. Ini kalau misalnya kita nih di orang awam gitu ya, tetangga-tetangga saya nih Pak ya bilangnya obat warung aja. Gitu, obat warung aja. Nah, ini balik lagi nih ke Pak Gera. Obat warung tuh sebenarnya aman nggak sih, Pak? Boleh nggak sih kita? Ya, ini kan tadi seperti Mbak Ivi bilang rancu juga gitu. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan tentang penggolongan obat. Sebetulnya obat itu harus dibeli di sarana resmi, di apotek, toko obat, atau puskesmas atau rumah sakit untuk memastikan bahwa mutunya terjamin tadi. Nah, kalau di sarana itu kan dia nggak boleh jual gitu loh. Nggak boleh jual. Nah, bagaimana aturan pakainya? Sebetulnya kalau tadi dari penggolang kan ada, walaupun namanya obat bebas, bukan bebas kita beli gitu loh. Harus bebas terbatas itu hanya untuk penggolongan di dalam obat. Nah, kalau bebas terbatas itu juga ada peringatan-peringatannya. Misalnya seperti ada beberapa obat flu kan lingkaran biru. Itu sebetulnya kalau kita minum obat flu itu biasanya menyebabkan kantuk, biasanya dilarang naik kendaraan, itu ada peringatannya. Ya, tapi kan tadi saya sampaikan kalau kita beli di sana resmi pasti obatnya terjamin dan akan diberikan keterangan seperti itu. Tapi kan mungkin masyarakat ingin mudah ya. Tapi ya pada saat ini kami ngimbau belilah obat pada di mana tempat untuk resmi menjualnya. Seperti tadi juga gitu. Itulah tugas kita memastikan melakukan pengawasan sarana di sarana pos market, sarana distribusi. Kita juga memeriksa seperti apotek sudah benar belum sistem pelayanannya, bagaimana pemesanannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana penjualannya. Ya, jadi ada 3 hal yang diawasi kalau kita meriksa sarana. Yang pertama adalah fasilitasnya, kedua SDM, baru ketiga produk. Ini berkaitan. Karena kenapa? Tentunya produknya bagus, pasti fasilitas penyimpanannya bagus, SDM-nya juga ada gitu kan yang mengerti. Nah, kalau fasilitasnya nggak bagus, SDM-nya nggak ada, jual obat, ya gimana kita jamin gitu. Begitu salah kita nyalahkan yang jual lagi, padahal kita udah salah tempat membelinya begitu. Iya, jadi intinya tidak boleh sebetulnya dijual sembarangan ya kan ya Pak? Ya, tidak pada boleh. Intinya ya. Tapi kalau masyarakat kita di Bali masih ada yang bengkok nggak sih Pak? Saya rasa bengkung tapi sedikit ya. Tapi dengan adanya kita dengan media hari ini, dengan Mbak Yubi dan Bali TV, kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu kurang benar. Gitu. Ya. Oke, baiklah itu dari segi masyarakatnya nih. Kalau misalnya kan melakukan pengawasan nih Pak, turun ke lapangan gitu ya, masih ada nggak sih penjual-penjual kita yang masih bandel-bandel gitu nggak sih Pak, menjual barang-barangnya? Harusnya nggak boleh. Sebetulnya kalau namanya penjual itu kan ada macam-macam. Yang pertama kan dia memang nggak tahu, nggak boleh jual. Ya, kita kan harus bina kan, dibina dikasih tahu nggak boleh jual ini dilarang, semua berlaku gitu. Yang kedua begitu ketemu lagi dia pura-pura nggak tahu kan. Oh ya nggak boleh jual kan, kita datang kan, ada yang begitu kan. Padahal kita udah punya satu ini udah kita. Oh ya, kita masih lagi kan mungkin, udah jangan jual. Nah yang terakhir, kalau sudah nggak mau tahu, nah itu baru kita lakukan tindakan yang memberikan efek jera atau istilahnya dengan
agak keras sedikit dengan melakukan pengawasan, jadi sehingga tidak menimbulkan tadi saya bilang. Oke, baiklah. Ya. Itu ternyata memang masih aja ada gitu ya, nggak hanya masyarakat tapi pelaku-pelaku usaha itu juga masih aja gitu. Padahal itu sudah tahu bukan agak ya, itu membahayakan masyarakat juga ya. Betul. Oke, Pak Gera dan Pak Agus, kita harus break dulu. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Talk Show BPOM, tentunya bersama dengan dua orang narasumber saya pada malam hari ini, ada Bapak Gera dan juga Bapak Agus. Ya, kalau kita tadi sudah berbincang terkait sinergi BPOM untuk masyarakat nih, itu tema kita malam hari ini. Tadi sudah juga kita Pak Gera dan juga Pak Agus juga menyampaikan peranan apoteker itu seperti apa sih untuk masyarakat gitu ya, dan Pak Gera juga sudah menyampaikan memang kita harus bersinergi nih. Kita dulu yang bersinergi, kemudian kita dan juga masyarakat yang pastinya ya, dan juga pemerintah nanti ini. Nah, tadi sudah disampaikan kan, kita tadi udah ngobrol terkait dengan obat-obat apa aja yang boleh nih yang dijual di pasaran tuh boleh nggak sih sebetulnya gitu. Nah, ini ada beberapa case lagi nih Pak di masyarakat beli online. Ya kan ya. Nah, sekarang kayaknya gampang banget apa-apa dikit-dikit beli online, dikit-dikit beli online. Tidak hanya obat tapi juga kosmetik seperti itu. Jadi itu ada cepat putih nih iklannya gitu kan. Beli online. Tau-taunya datangnya ternyata berbahaya, tidak ada izin dan sebagainya. Itu bagaimana sih sebetulnya BPOM dan juga Ikatan Apoteker Indonesia untuk mencegah dulu nih pembelian obat-obat yang nggak berizin itu nih. Boleh Pak Gera dulu? Boleh Pak Gera dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Ini kalau kita ngomong online kan kemajuan teknologi ya, betul. Yang nggak bisa kita hindari dan nggak bisa kita larang gitu. Setuju Pak. Nah, tentunya boleh jual online kalau yang tadi terkait kosmetik, obat tradisional, asalkan sudah terdaftar atau izin edarnya. Gimana cara ngecek izin edarnya atau terdaftar ya tadi pakai BPOM atau cek BPOM Mobile. Di sana ada tahu ini terdaftar belum. Kan kadang-kadang kalau kita beli online kan chat dulu ya. Iya. Ya, ini sis terdaftar nggak kan gitu. Kan biasanya sis itu jarang dulu kan ya. Sis terdaftar nggak, produknya udah terdaftar BPOM, nanti dia kirimkan nomor pendaftarannya. Tolong dong foto yang di nomor pendaftaran itu aja, jangan suratnya, kan bisa diganti namanya itu kan. Kan ada nomornya di sana. Nah, kalau misalnya kalau obat itu kalau kosmetik itu kan selalu dengan NA. NX harusnya NA, NB, NC, ND, NE, ABCDE. ABCDE itu menunjukkan benua. NA itu Asia. Di mana terus kemudian ada 11 angka di belakang mengikutinya, itu 11 digit. Itu kita hitung aja. Apa ini NA? Oh, ini N itu notifikasi. Oh, notification. A-nya itu benua Asia gitu. Ini dibuat di Asia, mau di Jepang, benar gitu. Nah, kemudian kita hitung 11 sudah terdaftar belum. Nah, kalau kita masih ragu, masuk aja ke cek BPOM atau BPOM Mobile. Kita masukkan nomornya, ternyata sudah terdaftar. Itu salah satu untuk mengecek aman bahwa produk ini sudah legal. Nah, kalau obat ini nggak semua boleh, apalagi obat keras ini harus ada namanya PSEF, penyelenggara sistem elektronik gitu. Penyelenggara sistem elektronik. Farmasi. Iya, jadi dia mendaftar dulu. Mendaftar itu diatur di peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020. Jadi untuk produk obat dan makanan boleh dijual secara online begitu. Ada aturnya itu memastikan bahwa itu. Nah, tentunya kalau kita memastikan idealnya, pastikan lagi, tadi kan sudah cerita tadi. Kadang-kadang itu juga nomornya bisa jadi palsu. Makanya masukkan lagi, udah pastikan sudah terdaftar, chat dulu gitu. Dan kita kan juga kadang-kadang kalau beli elektronik kan tergiur dengan harga murah kan. Begitu potongan 50% langsung borong 10 gitu kan. Apalagi gratis ongkir, Pak. Ya itu. Kalau gratis ongkir kan memang itu bonus ya. Bonus kan biasanya kan harganya. Ya itu pastikan dulu. Kok bisa setengah, jangan-jangan expired di ini lagi gitu kan. Kita pastikan. Nah, kalau dengan adanya QR code, dengan menggunakan BPOM ini kita memastikan kapan expired itu nggak bisa dibohongi. Gitu. Ya itu salah satu trik. Kemudian pastikan juga yang menjual itu juga benar-benar bagus gitu kan, kita bisa lihat reviewnya. Kemudian juga gimana sih Badan POM ngawasin ini yang
boleh atau enggak, kita tetap ngawasin. Kalau yang nggak boleh itu pertama kita take down. Kita kerjasama minta take down, kita kerjasama dengan IDIAS, artinya penyelenggara elektronik ini kita kerjasama juga. Begitu kita suratin, mereka akan take down iklan itu semua. Namun kalau dijual secara komersial, e-commerce ini kan cukup dengan punya akun satu, begitu ditutup buat akun yang lagi. Iya. Kalau digantinya tadinya muda.com jadi mudi.com, mudo.com udah berubah lagi kan gitu, gampang sekali kan dengan begitu ya. Itulah yang kita lakukan. Nah, sementara ini kita tetap pengawasan. Dan kita juga melakukan penelusuran terkait produk-produk yang dijual secara ilegal tersebut. Kalau produknya ilegal kita lihat, kita telusuri terus. Nah, pertama take down, terus telusuri sampai dapat. Cuman tadi masalahnya, mereka sering menggunakan akun palsu tersebut. Ya, tapi kita nggak ini terus, hampir setiap hari kita menurunkan sampai 500, 600 iklan gitu. Kita lakukan pengawasan. Seluruh Indonesia melakukan istilahnya tadi cyber begitu, untuk melihat mana yang kira-kira produknya ilegal dan membahayakan masyarakat. Oke. Ya. Pokoknya tetap diawasi, tetap dicek juga gitu ya Pak ya? Ya, pastikan. Untuk pastikan juga. Ya, sudah terdaftar. Ini yang kadang-kadang kita sebagai masyarakat itu lupa gitu loh Pak, untuk minta apa yang tadi Bapak bilang kode-kode itu yang saya pun kadang-kadang gitu ya Pak ya, nggak minta itu gitu loh Pak. Ya artinya malah yang kita lihat adalah apa? Review. Yeah. Kalau reviewnya bagus, iya saya cepat putih dalam waktu 3 hari gitu udah putih gitu kan, itu yang kita lihat gitu kan ya. Berarti pemirsa, ini juga satu pembelajaran lagi untuk kita, bahwa kita sebagai masyarakat juga harus cerdas gitu ya, harus mengingat-ingat apa nih bahaya nggak untuk diri kita sendiri gitu, caranya apa, gimana gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gera ya, itu gampang banget sebenarnya, tinggal minta aja gitu ya, tinggal difoto aja gitu QR kodenya itu seperti apa gitu, terus kita cek sendiri, itu bisa banget gitu ya Pak Gera ya. Oke, itu kalau dari BPOM. Nah ini kalau dari Ikatan Apoteker Indonesia untuk mencegah pembelian obat-obat ilegal nih. Oke. Sebenarnya sama ya, artinya intinya bagaimana obat masyarakat itu bisa, kalau saya lebih ke arah masyarakatnya ya. Ya, betul. Jadi masyarakat juga harus cerdas, jangan tergiur oleh sesuatu yang wah begitu ya, seperti misalkan tadi Pak Gera sempat bilang diskon 50% misalkan, 10 bonus 1 dan sebagainya, tanpa melihat atau tanpa meng-cross check kembali bahwa memang obat ini apakah sudah benar atau tidak. Nah ini yang peran kami biasanya lebih mengedukasi kepada masyarakat untuk menjadi cerdas, baik itu menggunakan obat maupun menggunakan kosmetik. Jadi walaupun sekarang online itu memang kita seperti Pak Gera bilang tadi, bahwa kita tidak bisa membatasi teknologi Mbak. Iya betul. Apalagi memang sekarang ada di program 8 pilar peningkatan kesehatan Bali juga secara nasional juga. Salah satunya itu adalah pilar pengembangan teknologi, di mana percepatan teknologi akan berdampak kepada pelayanan kesehatan. Nah, salah satunya tentu saja penjualan melalui online. Nah, untuk bisa mengatur sebenarnya sudah ada regulasi-regulasi, baik dari kementerian sendiri, termasuk PSF tadi yang disampaikan oleh Pak Gera. Itu adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membatasi pemanfaat atau distribusi obat-obat yang ilegal tadi, sehingga bagaimana para produsen dalam menawarkan obatnya itu juga harus sesuai dengan standarnya. Kami lebih ke arah masyarakat untuk bisa memberikan edukasi bagaimana dalam membeli obat. Kalau memang akan membeli obat secara online itu boleh, tapi pilihlah tempat yang memang sudah sesuai standar, terpercaya, dan juga tentu saja dengan lebih cerdas lagi melihat yang tadi disampaikan, kodenya dan sebagainya Mbak, sehingga efek-efek yang merugikan nantinya yang kita tidak kehendaki bisa juga diantisipasi oleh masyarakat. Karena kekhawatirannya bahwa memang ada di masyarakatnya gitu, saya pingin dapat obat yang murah, saya nggak mau ke apotik misalkan karena terlalu jauh, pinginnya biar diantar. Nah itu kita nggak tahu tuh kualitasnya, apakah nanti di perjalanan dia dibontang-banting sama pengirimannya, apakah dijemur obatnya, kita juga nggak tahu. Karena semua itu memang ada aturan tersendiri, sehingga nantinya akan berdampak juga ke masyarakat. Sehingga pesan saya juga di konteks ini adalah jadilah masyarakat yang cerdas dalam menggunakan obat.
Baik itu mendapatkan, menyimpan, sampai dengan membuang obatnya. Demikian ya, Mbak. Pak Agus tadi menarik sekali memberikan edukasi kepada masyarakat untuk teman-teman Ikatan Apoteker ya. Apa yang udah dilakukan nih untuk mengedukasi masyarakat? Misalnya turun ke lapangan kah? Atau apa ya, kalau kita di Bali kan ada banjar-banjar gitu ya, apakah sampai ke skup-skup seperti itu? Iya, jadi kita di organisasi profesi itu... Pak Agus, tahan dulu, kita harus break dulu, ini apa ya, sangat-sangat setengah-setengah gitu ya, kita break dulu aja ya, nanti kita lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Talk Show BPOM dengan topik kita kali ini adalah sinergi BPOM untuk masyarakat. Masih dengan narasumber kita ada Pak Agus dan juga Pak Gera ya. Pak Agus balik lagi nih, kita sambung lagi yang tadi ya Pak Agus ya, silakan sosialisasi edukasi untuk masyarakat. Silakan Pak Agus. Jadi kami di Ikatan Apoteker Indonesia untuk tetap meningkatkan kompetensi dan juga keberlanjutan profesi. Kita punya program gitu. Jadi yang pertama itu adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan. Yang kedua adalah melalui continuing professional development, dan juga yang ketiga melalui pengabdian kepada masyarakat. Sehingga yang ketiga poin itu wajib dilaksanakan untuk bisa nanti apoteker bisa memperpanjang istilahnya kompetensinya dia. Jadi ada satu hal yang memang stressor untuk sentuhan ke masyarakat, demikian ya. Kita harus mengetok tularkan informasi-informasi terkait dengan informasi obat, terkait dengan hal-hal terkini lah kepada masyarakat. Jadi kami ada 9 cabang di wilayah Bali yang tersebar, jadi dengan anggotanya memiliki program-program yang langsung menuju ke masyarakat melalui apakah itu penyuluhan akti sosial, bakti sosial yang langsung ke masyarakat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dari kegiatan itulah yang berkembang juga dengan kerjasama dengan stakeholders, misalkan dengan yayasan kesehatan, kemudian dengan dinas provinsi ataupun teman-teman di Balai Besar POM untuk bisa langsung terjun ke masyarakat, memberikan informasi terkait obat, memberikan informasi terkait misalkan pengawet dan sebagainya. Jadi kontribusi kita untuk masyarakat dengan cara langsung turun ke masyarakat. Mungkin demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau kita ngomong ke masyarakat itu harus benar-benar dikasih edukasi yang baik ya, yang benar ya. Bahkan kalau apoteker itu kan kadang-kadang kalau kita beli obat aja sudah mengedukasi sebetulnya ya kan, sudah mengajari cara seperti apa gitu, kayak tadi kita sempat ngobrol ya Pak Gera ya. Seperti itu gitu ya Pak Agus. Itu salah satu juga bentuk pelayanan kepada masyarakat, Mbak. Jadi kami juga di organisasi profesi juga minta feedback dan masukan dari masyarakat nih, mana yang daerah-daerah yang memang pada saat memberikan pelayanan kurang begitu ya, untuk bisa kami sampaikan secara langsung dan dilakukan evaluasi. Jadi informasi itu harus jelas sampai ke masyarakat, apalagi terkait obat. Jangan sampai masyarakat itu salah mempersepsikan aturan pakai yang memang harus disampaikan. Contoh simpel aja Mbak. Pada resep tertulis sehari 3 kali gitu ya. Nanti tersampaikan oleh masyarakat sehari 3 kali habiskan gitu ya. Nah, nanti sampai rumah dia bisa menghabiskan semuanya gitu. Nah, itu miss itu Pak ya. Hal kecil tapi berdampak yang luar biasa kalau penyampaian komunikasi informasi itu tidak baik kepada masyarakat. Mungkin itu salah satu bentuknya, Mbak. Iya. Itu sudah otomatis gitu ya, menjadi sosialisasi. Pak, ini masih di Ikatan Apoteker Indonesia. Itu kan ada regulasi-regulasinya juga pasti ya, yang dibuat oleh pemerintah ya. Nah, ini gimana nih dari Apoteker Indonesia melaksanakan regulasi yang dibuat pemerintah? Jadi apoteker itu memang pelaksana dari regulasi, Mbak ya. Artinya banyak sekali regulasi serta aturan yang harus kita taati, terutama dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Di apotik misalkan ada tadi golongan obat, kemudian ada obat narkotika, psikotropika, resep dan sebagainya. Tentu saja kami, terutama kami di pengurus, tentu saja tetap menghimbau kepada sejawat apoteker untuk senantiasa mematuhi segala regulasi yang dan juga aturan-aturan yang tentu saja
berdampingan dengan pelayanan kefarmasian itu sendiri. Kita selalu taat dengan hal itu sehingga akhirnya adalah bahwa pelayanan kefarmasian yang komprehensif kepada masyarakat. Jadi menghindari juga Mbak, artinya penyalahgunaan, terus kemudian hal-hal lainnya, termasuk SOP pun kami juga sudah punya untuk pelaksanaan pelayanan kefarmasian, sehingga masyarakat itu mendapatkan hasil yang maksimal atas pelayanan itu. Justru memang regulasi itu dibutuhkan sekali ya Pak ya, sebagai dasar dari teman-teman apoteker gitu kan, untuk meracik, untuk membuat seperti apa, dan itu kaitannya dengan pelayanan nanti kepada masyarakat pastinya ya, kebutuhannya yang juga. Tentu saja itu berdasarkan kompetensi kami juga di apotek. Seperti yang tadi kan, obat keras wajib apotek itu boleh diberikan oleh apoteker gitu. Jadi kita tetap mengacu kepada aturan-aturan demikian. Kayak kemarin misalkan kita tetap mengacu pada lampiran-lampiran atau surat-surat yang diedarkan oleh teman-teman Balai Besar POM dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi seiring sejalan, Mbak, begitu. Itu setuju banget, harus bersinergi juga harus ya bersinergi. Semuanya. Nah ini kita ke Pak Gera nih. Pak Gera itu kan tadi kita udah dijelasin banget ya, emang tugas, fungsi daripada BPOM itu seperti apa gitu kan ya. Kalau untuk menjalankan regulasi-regulasinya juga susah nggak sih Pak? Kalau kita kan menyuruh melaksanakan dan mengawasi. Kalau dia tidak tadi kita kan bersinerginya itu kan tentu dengan profesi tadi, apoteker, ya kita sosialisasikan dulu kan. Mungkin tadi seperti kita nyampaikan tadi Pak Agus cerita, aturan aja baca kan, aturan ini kadang-kadang kan terjemahannya beda-beda gitu. Nah kita perlu sosialisasikan agar teman-teman ini dapat melaksanakannya dengan baik. Gitu. Tapi kalau BPOM sosialisasi regulasinya, sosialisasi regulasi ke teman-teman apoteker misalnya gitu ya Pak ya. Kalau ke masyarakat? Jadi kan salah satu tugas tadi kan pengawasan, ada namanya komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita bisa melakukan edukasi kepada pelaku usaha atau yang menjalankan atau profesi, kita berikan aturan atau bagaimana cara yang baik, bagaimana cara penyimpanan yang baik, kita akan sampaikan seperti itu. Kepada masyarakat, ini kita lakukan. Kita memberikan informasi, tujuannya sama, bagaimana menjadi konsumen yang cerdas, bagaimana memilih obat yang baik, sehingga obat yang dibeli aman, bermanfaat, dan mutu. Kita lakukan semua. Ya salah satunya kan hari ini kan dengan media elektronik ini salah satunya adalah sehingga kan semua yang ini bisa melihat bagaimana. Kemudian ke masyarakat pun kita langsung tadi kan Mbak Yupi nanya apa ke Balai Banjar, kita ke desa-desa. Turun ya, bersama tokoh masyarakat, bersama juga nanti dengan anggota profesi biar sama-sama gitu menjelaskannya bagaimana terkait dengan aturan yang berlaku tadi, bagaimana caranya memilih obat yang baik, bagaimana penggolongan obat, semua kita jelaskan. Tidak hanya obat, semua tadi yang terkait dengan pengawasan dari yang 5 produk yang diawasi oleh Badan POM. Sehingga harapan kita, kalau masyarakatnya sudah cerdas memilih obat, tadi saya sampaikan di awal, maka pelaku usaha nggak mau jual yang enggak kan. Karena kita takut, karena berani, pelaku usaha itu cuma takut sama pembeli katanya. Kalau regulator misalnya, dia takutnya pembeli, nggak ada yang beli kan dia bingung gitu. Pelaku saya tanya, gimana? Ya karena pembelinya mintanya seperti itu. Nah kalau kita mintanya enggak, penjualnya juga menjual yang enggak kan. Jadi kalau konsumennya cerdas, ini dari 3 pilar, udah 30% pengawasan sudah dilakukan ini. Dan otomatis nanti pelaku usaha pasti tahan. Kalau dia nggak nuruti daripada konsumen, ya pasti nggak laku produknya begitu. Ya. Regulasinya ketat, kerjaan BPOM banyak ternyata Pak ya. Itu tugas kami memang. Tugasnya banyak banget gitu, nggak main-main karena ini menuntut untuk keselamatan masyarakat soalnya. Yang paling utama itu dasarnya paling tinggi adalah keselamatan masyarakat, betul nggak ya Pak Gera ya. Jadi memang mohon maaf aja gitu kalau misalnya BPOM agak saklek gitu kan ya terkait regulasi gitu ya Pak ya. Jadi Mbak Yubi saya uruskan juga ini sedikit, di samping kita melindungi masyarakat konsumen, kita juga melindungi pelaku usaha ini bukan dalam hal apa. Jadi dia bisa, kalau dia menghasilkan produk yang baik, dia bisa menjual produk yang baik sehingga dibeli, sehingga menghasilkan ekonomi buat negara kan gitu. Dan mereka taat terhadap aturan, itu kan semuanya berjalan dengan baik gitu. Konsumennya juga yang memperoleh produk yang aman gitu. Tapi ada aja yang nakal gitu kan. Pastilah Pak ya, nggak bisa juga semuanya, pasti ada aja 1-2 gitu kan. Nggak apa-apa lah ya Pak ya, kan kalau Bali kalau bisa jangan. Gitu.
Oke, benar-benar setuju. Kalau bisa sih jangan ya. Jadi semua terkait. Jadi kalau misalnya masyarakat aman, pelaku usaha juga aman, berjualan, income juga semakin banyak, devisa juga bagi negara. Betul. Gitu. Jadi ya tadi saya bilang itu, ya kami menghimbau taatilah aturan yang berlaku sehingga untuk pelaku usaha, sehingga produk yang dihasilkan itu bermanfaat bagi masyarakat. Kita bukan mempersulit untuk melindungi, itu aja. Untuk melindungi, tidak mempersulit tapi melindungi. Setuju sekali Pak Ger. Oke, kita sudah di segmen akhir, Bapak-bapak ya. Jadi saya sedikit saja, kita masih ada waktu, saya mau dengarkan dan juga masyarakat juga mau dengarkan closing statement dari Pak Agus dulu, boleh ya? Silakan Pak Agus. Oke, intinya adalah jadilah masyarakat yang cerdas dalam menggunakan obat, sehingga pada saat nanti akan membeli ataupun menggunakan obat, jangan lupa meng-cross check kembali ya. Tadi kemasannya beli di mana, terus menyimpannya bagaimana, sampai dengan buangnya bagaimana. Jika masyarakat ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai obat, boleh datang kepada kami, pada sejawat kami apoteker yang sudah siap di layanan kefarmasian. Oke, terima kasih banyak loh Pak Agus, luar biasa. Pak Gera? Ya, kalau saya dua kan, untuk para pelaku usaha atau produsen, taatilah aturan yang berlaku. Untuk para masyarakat konsumen, apabila memberi produk obat dan makan, ingat ceklik. Ceklik itu kepanjangan daripada cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, cek kadaluarsa. Gunakan waktu sedikit saja untuk masa depan yang lebih baik, gitu aja. Setuju Pak, ceklik gitu ya. Oke, Pak Gera, DRS Imade Bagus Gerameta APT, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, Bapak Dr. APT Ketut Agus Adrianta S-Farm M Biomed, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Bali. Terima kasih banyak sharingnya untuk masyarakat. Jujur, saya dan juga masyarakat pasti terbuka lagi pikirannya, punya informasi lagi. Terima kasih banyak. Dan nanti kita tunggu lagi Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Ya, baik pemirsa, demikian acara kita pada malam hari ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam. Om Santi 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 Om.